Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Webinar ketiga ini mengusung tema standarisasi bahan dan alat tangkap. Semoga Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Kebetulan tadi foto-foto saat saya identifikasi alat tangkap dibantu adik-adik Brawijaya saat saya di pengambengan. Jadi momen itu pas saat mereka penyusunan skripsi. Jadi kebetulan saya juga ada di pengambengan Bali. Saya bisa membantu mereka dan mereka juga bisa membantu saya. Jadi kami kerjasama terkait identifikasi alat tangkap protein di pengambengan. Oke, kita masuk ke materi tentang standar nasional Indonesia alat penangkapan ikan. Di sini saya mulai dari proses bagaimana rumitnya, bagaimana ruwetnya proses penyusunan standar nasional Indonesia sehingga menghasilkan produk tersebut. Dimulai dari rapat-rapat penyusunan judul bahan standar, kemudian ada rapat pengusulan TOR atau proposal yang akan diusulkan, kemudian itu di H-1. Di akhir tahun disusunlah rapat pembentukan OFK. Kalau kami di Balai, OFK itu adalah organisasi fungsional kerekayasaan. Pada awal tahun selanjutnya dibuatlah SK personil, SK pejabat pelaksana, dan tim penyusun bahan standar. Selanjutnya akan dibuatkan penyusunan bahan standar berbahan A disusun untuk diajukan ke PNPS pada bulan 9. Jadi biasanya rapat PNPS itu adalah Panitia Nasional Perumusan Standar. Itu diajukan di PNPS pada September. Ketika di PNPS kita bisa mempertahankan judul yang diusulkan melalui makalah, draft online, maupun di draft bahan yang diusulkan, kalau kita bisa menyampaikan dan meyakinkan anggota Komisi Teknis dan PNPS, judul tersebut akan lolos dan bisa dilangsungkan penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Selanjutnya akan dilakukan rapat teknis. Ketika judul sudah lolos, akan dilaksanakan rapat teknis yang dihadiri oleh KT. KT itu adalah komite teknis yang anggotanya terdiri dari pakar, konsumen, produsen, akademisi, dan praktisi. Itu akan dihadiri di situ, itu terwakili dan dihadiri oleh anggota BSN serta konseptor. Para konseptor harus hadir untuk menyampaikan draft RSNI. Ketika sudah selesai RSNI 1, nanti akan ada revisi. Kemudian diadakan lagi rapat teknis yang kedua. Setelah direvisi di rapat teknis kedua akan dilakukan konsensus. Konsensus itu sudah menentukan lolos tidaknya ke tahap selanjutnya, yaitu nanti akan disepakati semacam di voting, judul ini layak apa tidak. Jadi harus mewakili sekitar 60% dari komite teknis supaya judul tersebut bisa dilanjutkan ke RSNI 3. Setelah sampai di tahap RSNI 3, maka akan dilanjutkan jajak pendapat melalui online. Lanjut. Ya, ini masih sama dengan tadi, proses pembahasan masih alur seperti yang saya sampaikan di pertama, alur penyusunan standar nasional Indonesia. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, ini penyusunan drafting. Draftingnya sudah saya sampaikan. Yang pertama ini masih penjelasannya saja. Lanjut, Mbak. Lanjut, kita ke ini bisa dibaca. Kita ke materi inti saja. Lanjut. Oke, yang mulai di sini. 2015, Mbak. Ya.
Eh, ya, jadi dari DJPT mulai mengeluarkan SNI itu di tahun 2015. 2015 itu muncul 6 judul. Tapi dari 6 judul ini semua sudah diabolisi. Diabolisi itu maksudnya sudah dihapus, maksudnya tidak berlaku lagi. Nanti ada ada beberapa pertimbangan kenapa alat tangkap SNI ini diabolisi. Jadi salah satunya adalah kemungkinan formatnya sudah tidak sesuai atau alat tangkap tersebut dilarang atau beberapa hal. Lanjut Pak, Mbak di 2016. Oke, untuk alat tangkap SNI di 2016 cukup banyak yang dihasilkan. Ada beberapa jenis alat tangkap bentuk baku konstruksi dan ukuran kapal untuk kapal Pursein dan tuna long line. Cuma dari sekian banyak ini sudah diabolisi, tinggal 2 yang masih harus direvisi. Direvisi di sini maksudnya karena perkembangan teknologi dan kemajuan yang digunakan oleh alat tangkap nelayan. Jadi SNI kemungkinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga diperlukan revisi tersebut. Seperti di bentuk bangku konstruksi jaring insan dasar monofilamen. Selain karena adanya perubahan spek, juga karena bisa jadi karena kemungkinan format penyusunan di draft RSNI sudah tidak sesuai dari yang lama menjadi yang format baru. Jadi ada penyesuaian format. Lanjut, Mbak. Ya, sama juga di 2008 lumayan, tapi masih ada yang berlaku. Ada 2 SNI yang masih berlaku, yaitu untuk istilah dan definisi kapal perikanan dan istilah dan definisi alat bantu penangkapan ikan. Ini cuma istilah dan definisi, jadi tidak bicara secara konstruksi. Kalau alat tangkap lain semuanya diabolisi. Kalau tidak salah ini diabolisi itu istilah dan definisi itu digabung jadi SNI. Jadi semua SNI yang terkait istilah dan definisi alat tangkap di sini digabung menjadi 1 SNI. Ini diusulkan di tahun 2020. Sudah selesai konsensus di bulan September kemarin. Ini sudah selesai konsensus, tinggal ketok palu. Seperti yang saya sampaikan di materi kedua, yaitu alat bantu penangkapan ikan, ini juga istilah dan definisinya masih berlaku. Jadi masih bisa dipakai. Lanjut, Mbak. Selamat bergabung, Pak Gondo. Oke, lanjut di tahun 2010. Ada SNI yang dihasilkan, tetapi itu SNI ISO itu yang diadopsi. Jadi bukan dari hasil rancangan kita, tetapi mengadopsi ISO yang sudah ada. Dan hasil adopsi ini di tahun 2020 itu juga diadakan revisi. Ini sudah selesai kemarin konsensus hasil revisi ini dari ISO yang kita adopsi menjadi SNI sudah direvisi di tahun 2020 dan Oktober kemarin sudah dilakukan konsensus. Lanjut. Nah, di tahun 2013 cukup banyak yang dihasilkan, tapi ada beberapa yang harus direvisi dan ada juga yang harus diabolisi. Ada 3 yang harus diabolisi. Ini keputusan revisi dan abolisi ini kalau tidak salah munculnya di tahun 2019. Waktu itu dirapatkan untuk keputusan revisi dan abolisi. Nah, yang revisi ada perbaikan terkait tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah di format penulisan.
Yang kedua diisi. Jadi ada kemungkinan ada perkembangan teknologi yang berlaku saat ini yang tidak lagi relevan dengan yang isi di SNI ini. Makanya diperlukan ada revisi. Yang masih berlaku adalah penanganan ikan kerapu hidup. Itu yang masih berlaku. Yang lainnya semua direvisi. Jadi tidak perlu kita lihat isinya karena harus direvisi. Ini salah satu yang diabolisi cantrang. Cantrang dihapus secara total. Tetapi di tahun 2021 kami sedang menyusun draft RSNI untuk perubahan RSNI untuk alat tangkap cantrang. Yang lainnya seperti setnet, bubu berbahan jaring. Jadi revisi itu kalau umur SNI itu sudah minimal 5 tahun. Jadi sudah layak ditinjau ulang, entah itu masih harus diberlakukan lagi atau direvisi. Sebelum sampai 5 tahun itu belum bisa direvisi. Karena SNI ini sudah melebihi 5 tahun, jadi sudah layak untuk direvisi untuk mengikuti perkembangan yang saat ini. Lanjut Mbak Wahidah. Di 2014 ada beberapa SNI yang sudah berlaku, yang dikeluarkan. Di antaranya ada HUHT, bukat hela pertengahan udang, perangkap ikan peloncat, jaring insan ikan nilap di Prelentik, bubu lipat rajungan. Dari beberapa alat tangkap ini ada yang harus direvisi di tahun 2021. Jadi tidak semuanya lagi berlaku karena itu tadi persyaratan revisi alat tangkap SNI ini sudah mencapai umur 5 tahun. Lanjut Mbak. SNI 2015. Ada yang diabolisi yaitu skala usaha penangkapan ikan. Diabolisi kemungkinan karena adanya perubahan aturan di regulasi kita, jadi akan menyesuaikan aturan saat ini yang sudah ada. Terus yang masih berlaku seperti di pelampung alat penangkapan ikan, pemeriksaan dokumen dan fisik kapal atau biasa kita sebutnya cek fisik, klasifikasi alat penangkapan ikan, kalau tidak salah ini sedang direvisi juga karena untuk mengikuti perubahan aturan yang berlaku. Ukuran utama jaring lingkar bertarik kelut masih berlaku. Terus istilah dan definisi kapal perikanan dalam penanganan ikan pada kapal perikanan masih berlaku, rumah ikan masih berlaku, jaket tuna masih berlaku, manajemen personal masih berlaku, istilah dan definisi nelayan masih berlaku. Lanjut Mbak. Ini adalah salah satu SNI yang masih berlaku yaitu jaket tuna. Jaket tuna adalah alat bantu yang digunakan untuk penangkapan handline tuna. Jadi fungsinya adalah untuk membantu supaya ikan tidak banyak bergerak. Itu fungsinya jaket tuna. Jadi sudah distandarkan dan sampai saat ini masih berlaku. Konstruksinya seperti yang tertera di tabel. Lanjut Mbak. Ini adalah SNI pelampung yang masih berlaku. Jadi di sini isinya adalah bagaimana mengukur pelampung panjang, tebal, bagaimana menghitung buoyancy atau gaya apung dari pelampung ini. Contohnya di sini adalah bagaimana mengukur pelampung karet sandal. Di sini ada contohnya dan bagaimana menghitung berat. Kalau beratnya di udara contohnya 20 gram, berarti berat
buoyansinya atau gaya apung atau berat di air adalah 32 gram force. Itu berdasarkan faktor kali dan berat jenis dari pelampung tersebut. Jadi bisa jadikan acuan ini. Jadi tergantung beratnya di udara. Kalau beratnya di udara kita sudah ketahui, buoyansinya dari pelampung yang berbahan karet bisa kita tahu dengan standar ini. Lanjut Mbak Wahida. Ini contoh yang lain, pengukuran jenis pelampung yang berbeda, yang bukan karet, yang lingkaran. Jadi bagaimana cara mengukur diameter, terus spesifikasi berat, volume bagaimana, terus buoyansinya berapa. Ini adalah SNI, contoh SNI dan penghitungan untuk buoyansi dari pelampung. Lanjut Mbak. Itu tadi bisa dijadikan literatur. Nah, ini SNI selanjutnya adalah ukuran utama jaring lingkar bertali kerut. Ini juga SNI yang masih berlaku. Di sini tercantum untuk jaring lingkar atau prusen tanpa alat bantu penangkapan ikan atau ABPI, panjang terpasangnya untuk penangkapan teri adalah maksimal 400 meter dengan tinggi 40 sampai 50 meter. Sedangkan untuk pelagis kecil panjang maksimal 600 meter dengan tinggi 60 sampai 120 meter. Sedangkan untuk penangkapan tongkol dan cakalang panjang maksimal 900 meter dengan tinggi 90 sampai 270. Angka-angka ini sudah tertuang di Permen 71 2016. Jadi pembatasan ukuran panjang sudah ada di sana. Terus untuk jaring lingkar bertali kerut dengan menggunakan alat bantu pengumpul ikan, panjang terpasangnya untuk penangkapan teri maksimal 250, sedangkan untuk pelagis kecil maksimal 400 dan pelagis besar maksimal 600 meter. Lanjut Mbak. Di 2016 kita sudah mulai menemukan format-format baru dan ini masih berumur 4 tahun, sekitar 4 tahun, jadi masih berlaku semua. Lanjut Mbak Wahida. Di sini salah satu tadi yang disampaikan di SNI adalah bagaimana cara menghitung berat jaring. Di sini sudah dikeluarkan rumusnya, jadi dapat membantu kita dalam penghitungan berat jaring, entah itu jaring PE, PA multi, PA mono, ataupun PA multi monofilamen atau milenium. Mbak Wahida, suara saya dengar nggak Mbak? Iya Pak, iya terdengar Pak. Tapi mungkin putus-putus ya, sedih saya. Oke, terus di sini juga dicantumkan di ini tabelnya berapa massa jenis dari bahan-bahan alat tangkap yang sering kita gunakan. Jadi kalau massa jenisnya di atas 1 berarti dia tenggelam. Kalau massa jenisnya di bawah 1 berarti dia terapung. Di sini yang terapung ada dua jenis, yaitu polietilin dan polipropilin. Polietilin itu biasanya di tali tomale, sama halnya juga di PP. Nah, ada yang tenggelam di PA monofilamen itu tenggelam, artinya berarti jaring ini atau bahan jaring ini massa jenisnya di atas 1, di atas massa jenis air tawar maupun air laut. Ada yang bahannya polyester. Kalau tadi poliamida biasa digunakan di jaring gillnet, di pursen,
ini polyester biasa digunakan untuk jaring saran, untuk di gillnet. Saran itu adalah jaring yang berfungsi pemberat untuk mengganti pemberat yang biasanya berupa timah. Di sini diganti menjadi pemberat yang berbahan jaring. Biasanya digunakan untuk gillnet yang menggunakan PA multifilamen atau biasa juga untuk gillnet penangkapan cakalang atau gillnet oseanik, gillnet tongkol. Lanjut, Mbak. Di sini ada rumus cara menghitung berat jaring melalui penghitungan diameter benang. Kenapa harus ditahu dulu diameter benang? Karena di penomoran bahan jaring yang dari PA multifilamen, kebetulan kita sudah keluarkan standar penomorannya di tahun 2019. Penomoran bahan jaring yang PA multifilamen itu adalah dengan menggunakan denier dan tex. Nah, sedangkan yang di lapangan pelabelan jaring selalu mencantumkan denier bukan diameter. Jadi kita harus konversi dari denier ke diameter. Sehingga di sini dimunculkan rumus untuk mencari diameter benang. Kalau tidak salah, rumus ini ada di Fishing Teknik 3. Fishing Teknik 3 halamannya saya lupa. Jadi untuk menghitung diameter benang adalah untuk PA multi adalah 0,197 kali akar denier, nomor benang. Jadi contohnya begini, kalau diameter deniernya 9, berarti nanti dikali akar 9. Kalau D-nya adalah D12, berarti nanti dikali akar 12. Jadi 0,197 dikali akar 12. Hasil perkalian itu adalah diameter. Itulah diameter benang yang berbahan PA multifilamen. Sedangkan PE multifilamen penghitungannya dengan menggunakan angka konstanta 0,335. Ini juga ada di Fishing Teknik 3. Terus selanjutnya di C itu adalah cara penghitungan teks pada multifilamen, yaitu 23 teks dikali denier. Contohnya begini, kalau deniernya 9, berarti untuk mencari teksnya adalah 23 dikali 9. Kalau deniernya 12, berarti untuk mencari teksnya adalah 23 kali 12. Kalau deniernya 15, berarti 23 dikali 15. Nah, berbeda dengan untuk PE. Untuk menghitung teksnya, berarti dia faktor kalinya 44. Penomoran PE sama juga dengan PA multifilamen, dia menggunakan denier. Jadi PE, umpamanya PE D24, berarti teksnya adalah 44 dikali 24. Seperti di tabel di bawah ini, ada yang denier, ada yang international text system. Di bawah sudah dicantumkan bagaimana cara penghitungan R-text. R-text itu adalah berat jaring pada panjang 1000 meter. Jadi umpamanya di bawah ini tertera angka 455. Artinya benang ini adalah beratnya 455 gram kalau dia panjangnya 1000 meter. Lanjut, Mbak. Ini cara pengukuran gaya apung dan gaya tenggelam untuk komponen alat penangkapan ikan. Masih kelanjutan tadi kelanjutan SNI yang tadi. Ini contohnya cara pengukuran gaya apung dan gaya tenggelam. Lumayan banyak contoh bagaimana menerapkan SNI yang sudah ada di sini. Sudah diberikan contoh di lampiran, selalu dicantumkan contoh. Umpamanya di contoh pertama, pelampung ditimbang dengan massa 10 gram dengan volume 40 ml. Gaya berat pelampung tersebut sama dengan WU dikali mg.
Jadi 10 gram dikali 0,01 sampai dengan 0,1 Newton. Nah, gaya apung pelampung di air laut adalah 40 mililiter dikali 1,025 itu adalah massa jenis air laut dikali 0,01 sama dengan 0,41 Newton. Resultan gaya apung dan gaya tenggelam pelampung 0,1 sampai 0,41. Akhirnya ditemukan 0,31 Newton. Ini sudah dicantumkan contohnya. Lanjut saja, Mbak. Nah, ini kalau tidak salah, ini saya juga konseptornya jaring lingkar bertali kerut Prusen bawal hitam. Ini bermula dari penamaan alat tangkap di Cilacap yang mereka menyebutnya gillnet lingkar bertali kerut. Ternyata ini adalah sudah termasuk kategori Prusen atau jaring lingkar bertali kerut. Spesifikasinya seperti yang tertera di tabel ini. Ini kayaknya masih menggunakan format lama, akhirnya bisa membingungkan bagi yang melihat. Mudah-mudahan ke depan kami bisa membuat SNI yang lebih mudah dan lebih mudah dipahami bagi stakeholder. Kalau yang seperti ini kemungkinan besar masih agak mudah dipahami karena terlalu banyak angka yang dimunculkan. Perbandingan yang dimunculkan terlalu banyak. Sehingga kemungkinan besar akan membingungkan bagi yang memakai nanti standar ini. Mudah-mudahan ke depan kami konseptor berusaha memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Nanti kalau sudah sampai masa 5 tahun, kemungkinan ini SNI akan direvisi. Tapi sampai saat ini karena masa pakainya masih 4 tahun, ini masih berlaku. Jadi alat tangkap ini adalah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kecil untuk menangkap bawal hitam. Ini sudah menggunakan rumpon. Ini cukup kecil alat tangkapnya. Dan saya baru menemukan di beberapa lokasi, tidak seluruh Indonesia menggunakan alat tangkap jaring lingkar untuk menangkap bawal hitam. Lanjut, Mbak. Ini adalah SNI bubu lipat rajungan tipe kubah. Di sini secara umum kita cuma melihat di kerangka. Kalau untuk ini kita cuma melihat di kerangka bahwa diameter alas itu 48, tinggi 21 cm. Dinding dan injap seperti yang tertera, bahannya adalah webbing polyethylene D6 sampai D9, mesh size-nya 1 inci sampai 1/4 inci. Di sini tali temali, ada yang namanya tali guci. Tali guci itu adalah tali yang segitiga yang mengikat dari bubu ke tali cabang. Terus ada tali cabang, tali utama, dan tali pelampung tanda. Lanjut, Mbak. Ini adalah SNI Capstan penarik tali kerut pada jaring lingkar bertali kerut ukuran kecil atau mini Prusen. Di pertemuan kedua, saya sudah menyampaikan alat bantu penangkapan ikan, salah satunya isinya adalah tentang Capstan. Di sini malahan sudah distandarkan ukuran-ukuran dari Capstan tersebut. Capstan ini adalah salah satu alat bantu yang digunakan untuk menarik tali kerut di Prusen. Ada standar ini khusus untuk di Prusen, tapi ada juga di Capstan digunakan di beberapa jenis alat tangkap seperti di cantrang,
di dogol itu menggunakan kapsan juga. Fungsinya adalah untuk menarik-tarik. Jadi untuk memudahkan dalam penarikan tali kerut pada mini Prusen. Ukuran-ukurannya sudah tertera di tabel ini. Lanjut Mbak Wahidah. Ini adalah SNI tentang bagaimana cara melakukan pengukuran mata jaring. Jadi supaya kita seragam dalam hal cara melakukan pengukuran mata jaring, makanya di sini dikeluarkanlah standar bagaimana cara mengukur mata jaring supaya di lapangan kita tidak berselisih pendapat. Bagaimana sih cara mengukur mata jaring yang benar? Ada yang dari dalam-dalam, akhirnya tidak ketemu, ada yang dari luar-luar, akhirnya tidak ketemu. Jadi fungsinya di sini supaya kita menyeragamkan bagaimana cara mengukur mata jaring yang benar. Ini yang umum kita gunakan adalah seperti gambar yang di atas kanan, di tengah. Kebanyakan jaring kita menggunakan yang bersimpul seperti itu. Jadi cara pengukurannya adalah di titik luar simpul ke titik bagian dalam simpul di hadapannya. Jadi pada gambar di kanan atas di bagian tengah. Jadi cara pengukurannya adalah di titik simpul luar ke titik simpul bagian dalam di simpul di hadapannya, atau bisa juga di titik simpul tengah ke titik simpul tengah selanjutnya yang ada di hadapannya. Dalam keadaan mata jaring teregang atau tertutup, tidak terbuka seperti yang ada di gambar kirinya. Jadi dalam melakukan pengukuran mata jaring adalah posisi mata jaring dalam keadaan tertutup. Jadi bukan dalam keadaan terbuka, tetapi dalam keadaan tertutup atau teregang, ditarik lurus kencang dari simpul satunya ke simpul yang ada di depannya. Intinya itu. Oke, lanjut Mbak. Tahun 2018 saya lebih lebih senang nanti banyak yang bertanya dari materi ini. SNI-nya cukup banyak kalau saya sampaikan semua, jadi saya ingin kita diskusi sama-sama dari SNI ini. Lanjut Mbak Wahidah, ini yang SNI 2018 semuanya masih berlaku. Di sini salah satu yang dikeluarkan di SNI tahun 2018 adalah tentang converter kit bahan bakar LPG pada tekanan kerja di bawah 20 kPa untuk motor kapal perikanan. Di sini salah satunya adalah bagaimana melakukan cara pengujian pada untuk pengujian kestabilan dan kecepatan putar motor. Ini sudah di setel seperti ini. RPM-nya di setel juga untuk melakukan pengujian kinerja converter kit. Lanjut Mbak. Ini sudah ada SNI-nya, bisa dilihat sampai pengaturan kecepatan dan RPM-nya sudah diatur juga dalam pengujian converter kit. Lanjut Mbak. Ini pengujian konsumsi bahan bakar untuk bahan bakar gas LPG sudah bisa dilihat urutan-urutan pengerjaannya seperti ini sangat mendetail, ukuran-ukurannya, kecepatan RPM sudah distandarkan. Lanjut Mbak. Selanjutnya adalah perakitan pancing. Salah satu yang dikeluarkan standar
SNI adalah SNI di 2018 adalah perakitan pancing. Perlu saya sampaikan bahwa SNI itu sifatnya bukan wajib, tetapi sukarela, volunteer. Jadi kalau mau ikuti bagus, tidak ikuti juga tidak apa-apa. Di sini SNI ini hanya memandu bagaimana cara merakit urutan-urutan bagaimana cara merakit alat tangkap pancing. Mau diikuti bagus, tidak diikuti tidak masalah karena ini belum masuk dalam regulasi. Ini sebagai panduan saja untuk stakeholder bagaimana dia merakit alat tangkap pancing tersebut. Ada peralatan yang harus disiapkan, peralatan khusus seperti gunting, meteran, lock tip. Kalau dia menggunakan lock tip, mungkin ada yang belum tahu lock tip. Lock tip itu adalah pengunci pada alat tangkap pancing, biasa dipakai di setelah mata pancing. Kalau tidak dia menggunakan simpul, tidak diikat, jadi kemungkinan bisa menggunakan lock tip. Bisa juga dipasang di bagian atas di main line untuk mengunci supaya simpul ikatan dari tali cabang ke main line tidak bergeser. Bisa juga dipakai di alat tangkap pancing yang menggunakan nikelin. Jadi untuk supaya di situ tidak ada simpul, jadi cuma digabung antara nikelin sama tali cabangnya untuk memperkuat. Terus ini sudah ada urutan-urutan, potong tali utama dan tali cabang, serta leader sesuai ukuran. Pasang kili-kili, ini sudah urutan-urutannya, tidak semua pancing, alat tangkap pancing menggunakan kili-kili. Di sini cuma ditampilkan selengkap-lengkapnya, tinggal nanti menyesuaikan jenis alat tangkap pancing apa yang akan dirakit. Di sini cuma menampilkan bahan selengkap-lengkapnya dan prosedur selengkap-lengkapnya. Oke, lanjut Mbak. Rawai dasar dan rawai hanyut non tuna. Rawai dasar dan rawai hanyut. Kalau rawai dasar biasa untuk menangkap kakap, rawai hanyut non tuna itu biasanya untuk layur. Di sini ada persyaratan khusus yang harus disiapkan. Kalau tadi umum, ini khusus. Jadi sudah mengarah ke alat tangkap rawai ini, yang alat-alat apa saja yang harus disiapkan. Jadi urutan-urutan pengerjaannya juga sudah cukup lengkap sampai selesai. Masukkan rangkaian tali utama beserta tali cabang ke dalam keranjang dan kaitkan mata pancing pada busa. Jadi di keranjang itu disiapkan busa atau karet atau sejenisnya, tempat dicantolannya mata jaring. Cantolannya mata pancing. Ada pemberat kalau dia menggunakan pemberat. Terus klem untuk menjepit pancing. Lanjut Mbak. Rawai tuna. Rawai tuna prosedur khusus untuk perakitan tunai. Persyaratan khusus untuk perakitan tuna adalah sebagai berikut. Sudah mulai mengerucut. Jadi ini khusus untuk tuna, cukup sederhana, cuma sampai 5 item. Lanjut Mbak. Perakitan jaring insan, ini cukup. Ini SNI lain. Kalau tadi adalah SNI untuk perakitan pancing, ini SNI perakitan jaring insan. Kalau saya tidak salah, saya kayaknya konseptornya ini. Ini sudah ditampilkan bagaimana persyaratan khusus untuk perakitan jaring insan. Ada siapkan dan pahami gambar desain dan spesifikasi. Jadi memang di nelayan tidak sampai segini, tapi kita mulai menerapkan yang bagus, yang baik. Jadi selalu kita siapkan sketsanya dari alat tangkap yang akan kita rakit.
Terus siapkan atau buat gambar kerja dari gambar desain dan spesifikasi. Terus selanjutnya dibikin seperti ini. Ini salah satunya adalah netralkan tali agar tidak melintir dengan cara menarik ujung. Jadi sebelum kita merakit gillnet, sebaiknya tali yang masih ada di roll atau gulungan itu dinetralkan dulu. Jadi dibentangkan dulu di pohon-pohon atau di tiang sampai seharilah 12 jam supaya dia lebih tidak melintir nanti ketika sudah dipasang. Itu fungsinya. Jadi sebaiknya itu. Cuma kadang-kadang kita menemukan yang membuat alat tangkap dalam proyek besar, hal ini tidak dilakukan, apalagi tidak didukung dengan tempat yang luas. Jadi ini selalu diabaikan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Kadang-kadang jaringnya itu cepat kusut, gara-gara terlalu buru-buru mengerjakan merakit alat tangkap ini, karena proses ini sering dilewati, proses untuk menetralkan si tali tersebut. Terus selanjutnya siapkan peralatan bahan kebutuhan perikatan jaring, potong tali sesuai ukuran, desain, selalu dilebihkan karena di ujung itu disiapkan untuk penyambungan piece selanjutnya. Sampai ke periksa ulang hasil rakitan jaring dan perbaiki apabila ditemukan kesalahan. Lanjut, Mbak. Ini SNI pancing ulur. Jadi pancing ulur juga sudah dikeluarkan SNI-nya. Untuk pancing ulur demersal seperti di tabel A itu sudah dikeluarkan SNI sampai ukuran-ukuran komponen yang akan digunakan dari penggulung, tali pancing, mata pancing, kili-kili, dan pemberat. SNI ini keluar sebelum keluar standar penomoran mata pancing. Jadi yang muncul ukuran di mata pancing ini hanya berupa diameter, gap, dan tinggi. Apabila seandainya SNI keluar setelah keluarnya penomoran mata pancing, harusnya di sini SNI yang muncul adalah SNI tinggal nomor berapa. Angka ini berada di ukuran mata pancing nomor berapa sampai nomor berapa. Itu nanti ke depannya. SNI penomoran mata pancing kalau tidak salah keluar di 2019. Sedangkan ini adalah SNI yang keluaran 2018. Jadi agak telat keluarnya. Harusnya penomoran mata pancing dulu, baru ini yang keluar. Jadi itulah manusia, kadang-kadang lupa mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan. Selanjutnya pancing ulur cumi, dua kali ini. Pancing ulur cumi, penggulungnya tali utama, tali cabang, mata pancing ini sudah distandarkan juga, tapi di sini yang keluar masih diameter, gap, dan tinggi. Terus kili-kili dan pemberat, ukurannya seperti ini. Terus yang satu adalah pancing ulur layur, sama semua, sudah ada standar ukuran-ukuran komponen yang digunakan. Lanjut, Mbak. Ini standar selanjutnya di 2018 adalah karakteristik benang jaring atau kekuatan tarik. Di sini isinya sih kekuatan tarik dari benang poliamid, PA monofilament. Namanya di atas adalah karakteristik, tetapi isinya adalah kekuatan tarik dari benang PA monofilament. Jadi di sini yang kami tampilkan, yang ditampilkan di standar ini adalah nilai standar minimal. Jadi kalau
benangnya ukuran diameternya 0,12 mili. Untuk kekuatan tariknya minimal 0,8 kgf. Sama halnya juga dengan ukuran-ukuran selanjutnya. Jadi ini yang ditampilkan di sini adalah standar minimal. Kalau lebih itu lebih bagus, melebihi dari 0,8 itu lebih bagus. Paling tidak ini menjadi acuan atau panduan bagi produsen dalam memproduksi supaya konsumen senang memakai dengan standar kekuatan benang yang kuat. Terus sampai ukuran diameter 3 mm. Jadi kekuatan tarifnya itu 204,60 kgf. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya di tahun 2019 ada 9 SNI ini baru dikeluarkan. Meskipun ini adalah SNI 2019, tetapi dikeluarkan itu sudah di 2020. Lanjut, Mbak. Salah satunya ini adalah alat penangkapan ciker. Ciker ini adalah alat tangkap seperti tramelnet atau jaring insan. Ini termasuk jaring insan 3 lapis yang digunakan untuk menangkap udang dengan cara operasi diciker atau diputar. Jadi diputar, tidak satu putaran penuh jadi diputar cara operasinya. Jadi termasuk alat tangkap yang pasif. Jadi ujungnya diturunkan dengan menggunakan pemberat yang cukup berat untuk menahan titik tumpu dari alat tangkap ini. Kemudian kapalnya bergerak menjauh dari titik tumpu itu sampai jaringnya habis diturunkan semua. Setelah itu kapalnya bergerak melingkar untuk menyapu dari dasar perairan untuk menangkap untuk menangkap udang. Konstruksinya seperti ini, jadi hanging ratio sudah diatur. LA per B itu adalah perbandingan tali ris atas terhadap tali ris bawah, terus H itu adalah tinggi dari ciker ini, B itu adalah buoyancy perbandingan gaya apung per meternya, jadi nilai gaya apung yang digunakan per meternya, terus S itu adalah jumlah gaya tenggelam yang dipakai per meternya. Jadi gaya tenggelam lebih banyak daripada gaya apung. Lanjut, Mbak Wahidah. Ini adalah konstruksi secara keseluruhan dari alat tangkap ciker ini. Sampai tali-talinya itu distandarkan. Cukup bervariasi, cukup banyak angkanya yang dimunculkan di sini. Ini adalah berupa jaring 3 lapis yang dioperasikan dengan cara berputar, memutar. Jadi persis seperti tramelnet konstruksinya, tetapi tramelnet dipasang fix menetap, kalau ini bergerak, memutar. Lanjut, Mbak. Seperti ini ilustrasi pengoperasiannya. Jadi ada titik tumpu dengan memanfaatkan pemberat yang cukup besar, kemudian jaringnya diturunkan sampai habis. Setelah habis baru kapalnya bergerak memutar sampai seperti gambar di nomor 2. Lanjut, Mbak. Nah, ini penomoran mata panci yang saya bilang, saya juga konseptornya. Ini adalah standar nomor mata pancing yang kita keluarkan. Jadi di nomor 1 adalah mata pancing tipe J hook non tuna. Jadi yang bukan dipakai untuk menangkap tuna.
standar penomorannya yang paling kiri. Jadi kalau ukuran mata pancing nomor 20 untuk jehek non tuna, ukuran-ukurannya seperti yang tertera di sini. Jadi ada 3 bagian ukuran yang diukur, yaitu celah, ukuran tangkai, dan panjang total. Ukuran tangkai ini adalah diameter batang. Jadi untuk jehuk non tuna, semakin kecil nomor mata pancingnya, berarti ukuran pancingnya semakin besar. Jadi terbalik. Semakin besar nomor mata pancingnya, ukuran mata pancingnya semakin kecil. Jadi kalau nomor 7 sama nomor 8, kalau ditanya besaran mana nomor mata pancing 7 sama 8 untuk jehuk non tuna, itu besar nomor 7. Jadi kebalikannya. Terus yang kedua, ada penomoran mata pancing jehuk untuk menangkap tuna. Penomorannya seperti di tabel ini, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0. Jadi untuk jehuk tuna, penomorannya kebalikannya dari jehuk non tuna. Untuk di sini semakin kecil nomornya, ukurannya juga semakin kecil. Jadi kebalikannya dari jehuk non tuna. Terus yang ketiga adalah tipe circle hook. Penomorannya hampir sama dengan di jehuk, bahwa semakin besar nomornya, ukurannya semakin kecil. Ini tidak ditampilkan dalam ukuran yang banyak, karena untuk ukuran circle hook tidak begitu bervariasi ukurannya, cukup dari nomor 10 sampai nomor 3. Terus ada yang keempat adalah yang namanya terasima. Terasima itu penomorannya seperti yang tertera di tabel ini. Lanjut, Mbak. Contoh gambar dari tabel-tabel di atas tadi adalah seperti ini, dan cara pengukurannya ada di sebelah kiri. Mana yang disebut celah atau gap, yaitu dari ujung mata pancing sampai ke batang. Terus tadi yang dibilang panjang total adalah ini, dari ujung mata sampai di ben lengkungan. Terus ada yang dibilang tadi diameter batang, adalah diameter batang ini. Di sini tidak dicantumkan diameter batang mata pancing. Ini adalah contoh gambar jehuk non tuna. Ini adalah contoh mata pancing jehuk tuna. Ini adalah G-hook atau circle hook. Ini adalah terasima. Terasima itu ada dicantumkan lagi cincin di bagian mata. Lanjut, Mbak. Ini adalah karakteristik pengoperasian alat penangkapan ini, alat penangkapan ikan. Jadi di sini banyak istilah definisi yang dimunculkan dari istilah-istilah apa yang kita temukan di dunia perikanan. Jadi ada gerombolan ikan itu sudah didefinisikan. Jadi yang sering kita dengar solitary, high migatory, trading, sedentary, sudah cukup dijelas didefinisikan di sini. Apa itu terpuntal, apa itu terjerat, terperangkap, sudah ada istilah dan definisinya di SNI ini. Jadi cukup lengkap. Apa itu tergaruk, terjepit, terkurung, sudah didefinisikan. Lanjut, Mbak Wahidah. Ini adalah kelompok alat penangkapan ikan dan sifat-sifat dan atau karakteristiknya.
Jadi jaring lingkar itu sifatnya apa, perilaku ikan seperti apa, sasaran tangkapnya, terus daerah migrasi ikan bagaimana, cara tertangkapnya seperti apa, posisi penempatan alat tangkap tersebut. Jadi di sini sudah cukup jelas sifat-sifat dari 10 klasifikasi alat tangkap ini, dan ini juga salah satu acuan dalam penentuan klasifikasi. Jadi diambil yang hampir sama. Lanjut, Mbak. Ini adalah ukuran kapstan untuk yang berbahan diesel pada tali kerut prusen. Kalau tadi yang di atas mini prusen ini kapstan berbahan diesel untuk penarikan tali kerut di prusen. Di sini juga sudah dikeluarkan angka-angka untuk ukuran-ukuran kapstan, cukup jelas. Dan di sini sudah dibatasi untuk ukuran-ukuran kapal. Dari 7 sampai 15 GT, 16 sampai 30 itu sudah ada pembatasan, dan ukuran-ukuran juga sudah ada range-nya. Lanjut, Mbak. Ini sudah ditampilkan ukuran kapal, terus panjang tali, diameter tali, korelasinya seperti itu. Jadi kalau diameter sekian 16 sampai 18 berarti panjang tali yang digunakan 200 sampai 300 meter untuk kapal 7 GT sampai 15 GT. Ini penjelasan dari yang tadi untuk supaya lebih jelas. Terus di bawah kekuatan tariknya sudah ada untuk kapal yang 7 sampai 15 600 sampai 800 kgf. Lanjut, Mbak. Contoh pemasangan terus. Ini jaring poliamid. Ya, ini kayaknya saya lagi konseptornya. Ini di atas mutu jaring ikan. Mutu jaring poliamid monofilament. Kalau yang standar di 2018 itu adalah benang. Kalau di sini adalah kekuatan putus dari jaring. Jadi tadi benang, ini jaring. Jadi kekuatannya beda. Kalau yang di sebelah itu adalah nomor benang dengan pencantuman diameter atau satuannya milimeter. Terus yang di tengah adalah nilai minimum yang harus dimiliki oleh jaring dengan diameter 0,12. Terus ini adalah di sebelah kanan adalah nilai kemuluran untuk toleransinya. Lanjut. Ini poliamid multifilament, kekuatan putusnya juga di sana tertulis penomoran benang dengan denier, yaitu D2, D3, D4, kekuatan putusnya ini minimum D12, D15, sampai D60. Ini semestinya masih ada ukuran-ukuran jaring yang lain, cuma yang kami dapatkan adalah ukuran-ukuran seperti yang tertera di tabel ini. Jadi kami mampu melakukan pengujian dengan hanya yang ada di tabel ini. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Lanjutnya adalah terima kasih. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah memungkinkan untuk memodifikasi konstruksi alat tangkap yang sudah dilarang sama pemerintah seperti trol dan cantrang, sehingga alat tangkap tersebut mendapatkan izin untuk pengoperasiannya kembali? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau modifikasi, silakan modifikasi. Tapi kalau konstruksi dan pengoperasiannya masih seperti alat tangkap yang dilarang, kemungkinan besar untuk saat ini belum bisa diizinkan. Jadi dimodifikasi bagaimanapun kecuali kalau sudah ada pengakuan dari pemerintah baru diizinkan lagi. Tetapi kalau cuma modifikasi tertentu yang masih sama dengan cara pengoperasian,
metode operasi, metode penangkapan masih sama dengan alat tangkap yang dilarang, kemungkinan besar belum bisa. Tetapi dia harus kalau untuk kayak semacam kayak mau umpamanya penelitian atau kajian mungkin masih boleh, tapi tidak harus itu langsung dikembangkan atau disebarluaskan, kecuali kalau pemerintah sudah mengakui bahwa itu boleh dan akhirnya nanti diizinkan dengan aturan. Tetapi untuk saat ini dimodifikasi bagaimanapun belum bisa, kita harus tetap mengacu dari aturan yang sudah ada. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian lanjut nggak Pak? Lanjut terus. Pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat SNI? Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan SNI tersebut? Alhamdulillah ada juga yang bertanya. Saya ingin mengajak Mbak Wahida jadi tim konseptorku. Siap. Okay. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, berapa lama sih dalam penyusunan SNI itu? Semestinya tadi sudah saya sampaikan ada waktu-waktunya, itu bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, tergantung dari penyusunan, terus emergensi dan tidaknya dari SNI itu. Seperti contoh gini, di tahun ini saya sedang menyusun SNI Prusen Slerek. Ketika dirapatkan di PNPS kemarin September, itu termasuk yang harus dipercepat. Padahal baru disetujui di bulan September kemarin. Ketika kami rapat itu, di PNPS di September, keputusannya Prusen Slerek harus dipercepat. Akhirnya saya kerja bakti untuk menyelesaikan percepat itu. November nanti harus saya sudah menyampaikan draft final dari SNI itu. Tapi tidak berarti bahwa ketika saya sudah menyampaikan draft final itu sudah selesai. Masih ada tahap selanjutnya, nanti ada lagi konsensus, selesainya tahun depan. Jadi tetap ada tahap-tahapnya harus dilalui. Cuma proses pengajuan untuk dirapatkan dipercepat. Jadi paling tidak ya 2 tahun baru selesai. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada penyusunan proposal, terus diajukan ke PNPS, setelah itu diadakan penyempurnaan data, setelah itu di RSNI 1, setelah RSNI 1 ada RSNI 2, setelah RSNI 2 RSNI 3, habis itu RSNI 4, RASNI 4, RASNI 5, sampai keluarnya SNI itu. Jadi ya paling tidak 2 tahun. Cuma proses penyusunannya ada yang dipercepat, termasuk Prusen Slerek itu karena katanya dibutuhkan secepatnya, jadi harus cepat-cepat. Demikian, Mbak. Terus yang kedua, siapa saja sih yang berhak untuk menyusun SNI? Semua boleh terlibat, dari perguruan tinggi, dari mahasiswa, dari nelayan, dari mana-mana boleh mengusulkan SNI. Kalau melalui persetujuan di PNPS. Jadi persyaratannya di PNPS itu yang menentukan lolos tidaknya dari judul itu. Semua perguruan tinggi, Brawijaya boleh mengusulkan. Pak Tri Joko Lelono, Pak Kandar itu harus ikut. Mbak Wanda, kita berdua, saya mau, Mbak Wahida gabung sama saya. Konseptor nggak harus 1 orang, boleh 2, boleh 3. Jadi umpamanya Brawijaya ada judul, kita kolaborasi dengan BPPI atau Brawijaya sama siapa, boleh mengusulkan judul apa saja. Jadi kita menyusun bareng. Setelah itu kalau kita sudah siapkan draftnya, baru kita ajukan ke PNPS. Setelah itu ya melanjutkan semua proses penyempurnaan dari draft RSNI itu. Boleh dari siapa saja. Kalau ada adik-adik mahasiswa judul yang mau diusulkan, boleh disusun sesuai formatnya. Kan sudah ada aturan-aturan di format SNI itu. Dari siapa saja boleh menyusun, boleh jadi konseptor. Dari ada konseptornya, ada editornya. Boleh. Mbak Wahida boleh. Judul apa yang diusulkan? Siapa? Oke, boleh ya, dari mana saja. Saya menunggu dari Brawijaya, nggak pernah ada ini. Saya tunggu judul-judul dari Brawijaya. Supaya kita bisa kerjakan sama-sama. Oke, terima kasih. Yang itu jawabannya.
melanjutkan pertanyaan yang tadi, kalau misalnya nih ada adik-adik mahasiswa yang membuat rancangan alat tangkap baru, kami harus menghubungi untuk diajukan suatu SNI tidak semudah itu, Mbak. Jadi tidak otomatis kita menemukan alat baru bahwa itu sudah dijadikan SNI. Itu harus melalui uji coba dan dianggap sudah berhasil, baru kita bisa jadikan SNI. Terus kalau umpamanya seandainya ada yang mau diusulkan judulnya untuk menjadikan SNI, itu tidak harus melalui BPPI, kami cuma salah satu dapurnya. Di Brawijaya itu ada Pak Trijoko Lelono. Itu bisa melalui Pak Trijoko, biar Pak Trijoko yang menyampaikannya saat rapat. Pak Trijoko itu salah satunya anggota anggota KT di SNI. Jadi bisa juga kalau langsung ke BPPI bisa mengajukan judulnya, atau ke panitia teknisnya langsung bisa. Di sini ada Pak Gondo yang hadir anggota di sekretariat. Mungkin bisa menambahkan. Pak Gondo itu ada di anggota sekretariat di penyusunan RSNI ini. Kalau masalah judul tidak serta-merta judul hasil penelitian alat tangkap hasil penelitian yang rekayasa atau modifikasi macam-macam itu bisa otomatis langsung distandarkan. Ada prosedurnya, Mbak. Demikian. Ada pertanyaan dari mahasiswa atas nama Sabitah Oktavia Rahma. Kira-kira alat tangkap apa saja yang sangat membutuhkan revisi atau update SNI untuk saat ini, Pak? Oke, terima kasih. Saya tidak mau berikan alasannya ya, cuma saya mau jawab. Tapi saya tidak mau berikan alasan kenapa itu harus dibutuhkan secepatnya. Ya, saya tidak mau jawab alasannya kenapa, tetapi saya akan menyampaikan saja. Yang satu, cantrang. Yang kedua, troll. Silakan carikan datanya troll sama cantrang. Itu yang dibutuhkan cepat. Mau tambah lagi, saya tambah banyak, nanti banyak. Itu cukup dua dulu. Oke, itu dibutuhkan cepat. Silakan cari datanya. Oke, lanjut. Ada lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengenalkan SNI terbaru ke nelayan-nelayan yang kemungkinan menolak atau banyak kontranya? Bagaimana cara untuk memberikan pengertian ke mereka, Pak? Menolak apa maksudnya? Menolak SNI yang ada itu, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa SNI itu tidak wajib diikuti, tidak wajib dipedomani. Kecuali kalau SNI itu sudah berupa regulasi, sudah masuk ke aturan. Tapi kalau masih SNI yang belum masuk regulasi, itu cuma sukarela. Kalau nelayannya mau mengikuti itu silahkan. Kalau tidak apa-apa. Itu maksudnya SNI, Mbak. Jadi tidak harus diikuti. Cuma itu nelayan di satu daerah boleh tidak ikut. Tapi di daerah lain bisa saja dia senang dengan itu mau mengikuti. Tapi tidak wajib. Itu, Mbak, maksudnya SNI itu. Siapa? Pertanyaan selanjutnya dari Faiz Nikmatul Haq. Ini pertanyaannya panjang sekali dan bagus, Pak. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan suatu alat tangkap mengalami abolisi? Kemudian, apakah setiap alat tangkap itu memiliki jangka waktu sehingga alat tangkap tersebut tidak ber-SNI lagi? Monggo, Pak, silakan. Oke. Nanti mudah-mudahan Pak Gondo bisa bantu jawab faktor apa yang membuat si alat tangkap tersebut diabolisi. Yang saya tahu salah satunya adalah karena alat tangkap tersebut dilarang. Jadi kalau sudah ada SNI-nya otomatis dia diabolisi. Jadi artinya tidak dipakai lagi. Itu yang terus yang kedua yang kayak tadi yang diabolisi banyak itu salah satunya adalah format penyusunan, formatnya sudah tidak sesuai dengan
yang saat ini. Jadi mendingan diabolisi terus disusun format yang baru. Terus yang ketiga, ada penggabungan. Jadi ada penggabungan beberapa SNI yang digabung menjadi satu. Itu salah satunya alasan diabolisi. Terus yang kedua, jangka waktu SNI tadi saya sampaikan, SNI itu jangka waktu umur pakainya itu tidak dibatasi. Artinya kalau tidak direvisi, tidak diabolisi, itu masih tetap berlaku. Jadi kalau 10 tahun nggak pernah direvisi, artinya itu SNI itu masih berlaku. Tapi kalau mau direvisi itu ada aturannya bahwa SNI itu sudah berumur 5 tahun minimal. Itu baru revisi. Tetapi kalau tidak direvisi, tidak ada perubahan, masih berlaku. Kalaupun dia sampai 20 tahun nggak pernah direvisi, nggak diabolisi, artinya SNI itu masih berlaku, Mbak. Demikian. Siap, Pak. Kemudian melanjutkan tadi pertanyaannya Faiz Nikmatul Haq. Kalau misalnya ada alat tangkap yang awalnya sudah SNI, kemudian dikarenakan ada suatu keterbatasan atau ada suatu hal tertentu sehingga ada perubahan konstruksi dari alat tangkap tersebut, apakah alat tangkap tersebut masih boleh dioperasikan, Pak? Ini yang belum tahu masalah sukarela tidak sukarela. Ya, intinya gini, SNI tidak mewajibkan. Kalaupun mamanya awalnya alat tangkap itu mengikuti SNI yang lama, awalnya alat tangkap itu mengikuti SNI yang lama, kemudian sekarang mau ada perubahan, alat tangkap itu masih boleh beroperasi karena kan tidak dilarang. Kalau umpamanya seandainya konstruksinya alat tangkap ini sudah mulai berubah sekarang, artinya SNI-nya itu juga mau direvisi, sudah tidak sesuai lagi dengan konstruksi standar yang lama. Ada perubahan-perubahan di angka-angka, itu berarti harusnya alat tangkap itu direvisi. Tetapi bukan berarti bahwa alat tangkap yang masih mengikuti SNI yang lama itu tidak boleh dipakai, itu masih boleh. Kan bukan wajib harus diikuti SNI itu. Kecuali kalau ada umpamanya tadi standar SNI Prusen, umpamanya di situ mengikat penggunaan mesais pelagis kecil 1 inci. Artinya itu mengikat dan wajib diikuti. Prusen pelagis kecil ya harus 1 inci. Itu baru namanya wajib karena itu sudah masuk ke regulasi umpamanya itu. Siap. Assalamualaikum Pak Gondol. Saya dikit tambah ya, Pak Huding. Ya, Pak Gondol mohon dibantu jawab Pak Gondol. Pusing aku ini. Saya tadinya cuma pengen nanya juga Pak Huding, nggak boleh. Jangan tanya saya, mampus saya Pak Gondol. Nanti kita ketemu lah di hotel. Saya hanya sekedar menambahkan sedikit saja. Jadi begini, yang namanya SNI, kedengeran Mbak Wahida ya? Nggak, siap kedengeran Pak. Yang namanya SNI kan menstandarkan alat tangkap yang ada di Indonesia. Tentunya yang dihentikan SNI-nya itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Huding. Nah, berikutnya yang dihentikan itu alat-alat atau alat bantu yang nggak ada kesananya gitu. Misalnya ini, pukat pantai itu kan makin lama makin nggak ada. Bisa jadi suatu saat dia akan nggak ada dan terpaksa SNI-nya dihapus. Kemudian alat tangkap ya alat bantu penangkapan yang sudah tidak ada. Misalnya sekarang kan alat bantu penangkapan dengan cahaya ya. Nah, dulu itu kan yang pakai obor, ada yang pakai Petromax dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang itu udah nggak ada. Jadi kalau ada ya percuma di SNI kan. Nah cuma permasalahannya di kita ini kan alat tangkap itu sangat beragam. Dan perkembangannya juga sangat aneka ragam. Ya, setiap daerah sangat cepat, benar Pak Huding. Jadi setiap daerah itu selalu berlomba-lomba untuk mengembangkan alat tangkapnya. Kemudian juga permasalahan lainnya, namanya bermacam-macam ya Pak Huding ya. Iya, pusing. Jadi kami itu sulit jadi ya, bisa namanya ini, si namanya ini. Ini yang mana sih namanya gitu. Tidak heran ketika kami rapat tuh sering berdebat, sering ribut gitu. Misalnya Pak Joko dari daerah mana menemukan alat ini, saya dari daerah mana menemukan ini, kita berdebat, jadi ternyata alatnya sama itu juga gitu. Gitu seperti itu, jadi memang sangat sulit sekali. Jadi jangan dianggap yang namanya menstandarkan di Indonesia itu mudah, sulit sekali. Permasalahannya kita itu ada negara tropis ya, jenis ikannya beragam, alat tangkapnya juga beragam, daerah penangkapannya juga beragam.
Kalau di daerah subtropis, misalnya Jepang atau Eropa gitu, alat tangkapnya relatif nggak banyak, itu saja. Jadi standarnya pun sangat mudah. Di kita sulit begitu. Jadi tidak heran kalau Pak Hudring bosan ditanya tuh kebingungan juga saya lihat tadi. Karena emang susah Pak Hudring, benar-benar susah tadi. Tadi juga yang sampaikan Pak Hudring ada beberapa yang sampai saat ini saya pemahaman saya masih agak-agak beda sedikit gitu ya. Tapi saya lihat Pak Hudring benar dasarnya gitu. Benar, saya nggak menyalahkan, benar dasarnya. Karena sifat perikanan tangkap kita yang sangat beragam seperti ini. Itu Pak Hudring, terima kasih. Terima kasih Mbak Waida. Terima kasih Pak Gondo. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya, terima kasih banyak Pak Gondo. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Hudring. Ini dari senior saya. Mampus lah. Dari Kang Didin. Beliau bertanya, apa yang mendasari penyusunan SNI alat penangkapan ikan? Apakah berdasarkan desain umum yang digunakan nelayan atau berdasarkan hasil riset yang menunjukkan hasil paling efektif? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Tadi Pak Gondo juga sudah menyampaikan bahwa kita di Indonesia negara tropis dan alat tangkapnya yang sangat bervariasi. Disitulah bagaimana si konseptor bervariasi dan berbeda-beda. Disitulah bagaimana si konseptor memilah-milah data, mengumpul data dari berbagai daerah, berbagai macam penelitian untuk digabungkan menjadi suatu SNI. Nah, pertanyaannya di sini adalah dari bagaimana penggunaan apakah diambil dari data nelayan atau bisa juga dari menunjukkan hasil riset yang menunjukkan hasil paling efektif. Ini bisa jadi dikolaborasi dari kedua ini. Jadi kami data awal kami adalah berdasarkan dari data-data yang dikumpulkan dari nelayan dari berbagai daerah yang digunakan, namanya contohnya gillnet bawal putih. Jadi beberapa daerah kami coba mengumpulkan data tentang terkait konstruksi dari alat tangkap gillnet bawal putih. Kalau toh ada umpamanya hasil riset yang menunjukkan hasil penelitian, itu juga akan dijadikan sebagai rujukan. Jadi mengkompilasi dari data-data yang dikumpulkan berdasarkan yang dimiliki oleh nelayan dan berdasarkan riset. Jadi tidak mengabaikan dari hasil riset kalau umpamanya itu sudah dianggap itu efektif. Bisa jadi itu ya. Tapi karena di SN ini kan tidak mengeluarkan angka-angka pasti yang mutlak dan harus itu digunakan. Kita biasanya menggunakan angka kisaran. Jadi kemungkinan bisa mengakomodir dari perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Begitu Mbak atau Pak Didin. Bisa jadi dikolaborasi dari nelayan sama hasil riset. Karena kami menggabungkan dari berbagai macam literatur. Begitu Mbak, pusingnya seorang konseptor di situ. Ada pertanyaan dari Abdul Rahman Mustafa. Jika SNI itu bersifat sukarela, apabila alat tangkap yang awalnya SNI lalu diabolisi, apakah itu akan menjadi sebuah regulasi larangan atau juga sebagai sukarela? SNI itu adalah sudah saya sampaikan sukarela. Ya, boleh diikuti, boleh tidak. Ketika SN-nya sudah dihapus, ya bukan berarti bahwa dia tidak bisa lagi menghapus membuang alat tangkapnya, kecuali diabolisinya SN ini, kecuali kalau alat tangkapnya sudah dilarang. Umpamanya kalau sudah karena faktor abolisinya karena alat tangkapnya dilarang, itu baru dia sudah nggak boleh menggunakan alat tangkap itu. Tetapi karena abolisi hal lain, ya tetap boleh dia menggunakan alat tangkapnya meskipun SNI-nya itu sudah diabolisi. Jadi ada beberapa faktor. Salah satunya seperti yang disampaikan Pak Gondo. Satu adalah karena dilarang, terus yang kedua karena tidak ditemukan lagi alat tangkap di Indonesia. Percuma kita SNI kalau nggak ada di Indonesia, bukan SNI lagi namanya. Jadi mendingan diabolisi. Tapi kalau abolisinya karena faktor lain, seperti mengikuti perkembangan teknologi atau ada hal-hal lain format, itu bisa jadi tetap alat tangkapnya tetap masih boleh masih boleh dipakai. Jadi tidak berarti SNI-nya sudah diabolisi,
Berarti alat tangkap saya juga karena saya mengikuti itu saya nggak mau pakai lagi, masih boleh, kecuali kalau dia alat tangkap itu alat tangkap yang dilarang, baru nggak boleh. Masih sama pertanyaan-pertanyaan di atas tadi ya masalah SNI ini. Jadi belum kesepemahaman. Mungkin ada yang menganggap bahwa SNI itu harga mati, wajib diikuti. Tidak seperti itu, Mbak. Sukarela, kecuali kalau sudah regulasi di aturan baru wajib. Ini hanya untuk memudahkan saja stakeholder yang menggunakan. Namanya kalau dia mau membuat alat tangkap, merancang alat tangkap, bisa mengacu dari sini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Iya, Pak. Siap. Jadi selama ini SNI yang sudah masuk dalam regulasi ada nggak, Pak? SNI alat tangkap yang jadi regulasi? Ya, banyak. Salah satunya adalah mesh size pursein. Yang pelagis kecil kan sudah ada SNI-nya itu 1 inci. Itu sudah masuk di regulasi. Di Permen 71 ada. Terus tadi yang saya sampaikan, di ukuran utama pursein itu ada di Permen 71 sudah ada. Itu salah satunya itu, regulasi. Itu yang dimaksud regulasi. Jadi, ada item-item tertentu di SNI itu yang harus wajib. Tapi item lain, kalau belum masuk di regulasi, ya tidak wajib. Tapi kalau item tadi di banyak pengaturan mesh size sudah masuk regulasi, itu wajib diikuti. Tetapi kalau umpamanya di komponen lain itu tidak masuk di regulasi, tidak masalah, tidak harus diikuti. Tetapi satu hal tadi mesh size itu sudah wajib. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada pertanyaan lagi tapi tidak terkait SNI. Ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah seluruh handline tuna itu menggunakan jaket tuna, Pak? Terus perbedaan standar antara rawai tuna dan non tuna itu seperti apa? Oke, terima kasih. Kayaknya ini mahasiswa baru ya. Ya, terima kasih. Apakah semua handline menggunakan jaket tuna, handline tuna? Oh tidak. Itu kan cuma standar jaket tuna. Tidak semua handline menggunakan jaket tuna dan itu tidak wajib digunakan. Itu kan sudah saya bilang sukarela. Karena jaket tuna itu belum masuk regulasi. Jadi suka-suka nelayan, saya mau pakai itu, tidak pakai itu kan terserah dia. Karena belum masuk di aturan. SNI belum masuk ke aturan. Sukarela. Jadi ada kalau mau menggunakan silakan, tidak menggunakan tidak apa-apa. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa perbedaan handline tuna dan non tuna? Apa rawai tuna sama non tuna? Rawai. Rawai ya? Non tuna. Nggih. Rawai tuna. Nah, iya. Iya. Kalau kita kan di klasifikasi alat tangkap yang kita kenal saat ini adalah rawai menetap dan rawai hanyut. Rawai menetap identik dengan untuk menangkap ikan jenis demersal untuk kakap. Rawai hanyut untuk saat ini yang ada klasifikasi di Kepmen 06 2010, rawai hanyut itu yang kita kenal adalah rawai tuna. Nah, tadi muncul non tuna untuk rawai hanyut. Rawai hanyut yang non tuna itu ya layur, untuk menangkap layur non tuna. Kalau ada rawai hanyut umpamanya menangkap marlin, itu kan bukan target utamanya, target utamanya tetap tuna. Tetapi yang untuk pembagian di sini, tapi di klasifikasi ini kita belum ada pembagian sampai ke arah rawai hanyut non tuna dan tuna. Jadi pembedanya saat ini yang untuk rawai hanyut cuma untuk menangkap tuna sama layur. Kalau tuna mata pancingnya kan besar, layur kan mata pancingnya kecil. Cuma nomor 9, branch lainnya kecil. Itu bedanya sangat jelas. Kalau pengoperasiannya masih sama, kan dihanyutkan di pertengahan perairan. Itu Mbak. Di ukuran mata pancing kalau mau lihat. Kalau misalnya ada perubahan alat tangkap, kira-kira yang jadi bahan pertimbangan untuk mengubah alat tangkap tersebut apa saja? Ya, dirincikan alat tangkap apa dulu? Jenisnya.
Siapa yang bertanya itu? Bentar, nunggu Pak. Saya tidak bisa jawab, terlalu umum. Kalau saya jelaskan satu-satu bisa 2 jam, memang satu alat tangkap merubahnya di mana saja. Mungkin bisa dicontohkan satu jenis alat tangkap, Pak. Ya, langsung puyeng saya. Oke. Pancing atau seperti apa, Pak? Pancing. Kita harus tahu alasan dia merubah apa dulu. Jadi kan kita harus ada kajian. Kajiannya apa? Ngapain saya harus rubah kalau umpamanya hasilnya sudah bagus? Kalau umpamanya ada kajian, ya terus dia menemukan bahwa hasilnya kurang bagus. Jadi dari hasil kajian itu baru kita mengarah merubahnya. Contoh di Gillnet. Di Gillnet untuk menangkap cakalang. Dari hasil kajian laporan nelayan menyampaikan bahwa masih ditemukan ikan yang mental, maksudnya yang lolos lagi, yang balik lagi. Di situ kemungkinan di hanging ratio yang tidak sesuai, penggunaan hanging ratio yang tidak sesuai. Jadi yang dirubahnya adalah panjang tali garis atas sehingga sesuai untuk cakalang dan hanging rasionya. Itu seperti itu. Terus umpamanya kok ikan-ikannya masih yang tertangkap masih kecil-kecil, padahal yang saya butuhkan yang besar, itu dirubah jaringnya, size-nya diperbesar. Itu Mbak Wahidah. Jangan kabur. Enggak, siap, Pak. Oke, ya. Mohon maaf. Ya dimaafkan. Terima kasih penjelasannya Pak Udring. Ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa atas nama Janwandrinya. Apakah alat tangkap di setiap daerah itu ada hak patennya, kemudian diatur standarisasinya di tingkat daerah? Terima kasih, pertanyaannya bagus, tapi jawabnya singkat. Belum ada hak paten untuk alat tangkap tiap daerah. Terus belum ada standar alat tangkap tiap daerah, itu jawabannya itu belum. Belum ada. Cuma saya menyarankan tiap daerah itu membuat semacam katalog untuk alat tangkap tiap daerah itu. Jadi supaya dia muncul kekhasan dia itu dilihat dari katalognya dia. Tapi untuk SNI daerah itu standarnya kayaknya daerah belum mengeluarkan standar itu. Terus untuk hak paten sepertinya belum ada hak paten alat tangkap tiap daerah. Dipatenkan itu kayaknya belum ada. Tapi kalau mungkin mau mengajukan ya boleh aja. Tapi sampai saat ini belum ada yang saya tahu jadi paten. Masih susah mencari patennya seperti apa yang mau dipatenkan. Gitu Mbak. Terima kasih. Kita tuh di alat tangkap tuh sangat sulit Pak. Karena setelah saya lihat-lihat kemampuan perguruan tinggi mengembangkan alat masih kalah jauh sama nelayan malah Pak. Nelayan lebih jauh gitu ya. Jadi mungkin harus nelayan yang bikin hak paten itu Pak. Berubah terus. Walaupun nggak ada kajian ilmiahnya. Tapi memang sih saya akui yang namanya hak paten Indonesia itu agak sulit ya. Dan juga kita agak susah menjaganya. Pertama, karena kita nggak tahu pencuriannya segala macam. Yang kedua, kita sibuk membayar tiap sekian tahun harus bayar itu untuk menjaganya. Nah, saya juga pernah dulu membuat temuan dulu untuk menangkap rajungan, kepiting dulu saya pernah buat. Itu saya publikasikan di Eropa. Itu selang 1 minggu itu udah ada hak paten dari suatu perusahaan di Kanada atas temuan saya itu. Jadi ya seperti itu modelnya gitu. Ada juga teman saya bikin jurnal dikirim ke Amerika kalau nggak salah, nggak terbit setelah selama sekian bulan, tiba-tiba terbit udah ada hak patennya oleh orang lain. Nah seperti itu. Jadi karya kita mengenai alat tangkap di negara kita nggak bisa dipatenkan, tapi yang mematenkan justru orang lain di negara asing seperti itu Pak Huding. Memang repot sekali. Juga yang harus kita ketahui nelayan kita sangat pandai. Saya juga baru tahu nih dengan Pak Huding tempo hari itu waktu kita rapat, bahwa cantrang dilarang karena kelompok alat tangkap yang dihela ya, ditarik ya. Ternyata nelayan mengoperasikan cantrang nggak ditarik, didorong ya Pak Hudring ya.
Jadi secara konstruksi dia cantrang, secara pengoperasian dia bukan cantrang. Nah ini klasifikasi kemana kita jadi bingung juga ya Pak Huding ya. Cantrang kalau didorong gitu. Itu Pak Huding dan Mbak Wahida, terima kasih. Pak sebentar Pak Huding, Mbak Wahida ini dosen ini bukan mahasiswa. Lu mahasiswa S2 saya lu di PB. Iya. 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 Oh, masih imut benar ya? Masih imut. Saya juga kepingin dia kembali ke PB lagi. Malahan. Saya ingin jadi murid saya lagi, Pak. Kepingin saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Mungkin Pak Fuad mau menambahkan, Pak Fuad? Baik, terima kasih Mbak Wahida. Selamat pagi Pak Gondo, selamat pagi Pak Didin. Selamat pagi. Terima kasih kehadirannya. Selamat pagi Pak Hudring. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Gondo, betul begitu bahwa perkembangan alat tangkap yang ada di nelayan itu sangat cepat sekali. Nah, memang ke depan memang instansi pemerintah maupun perguruan tinggi harus lebih mengeratkan kerjasamanya lagi untuk merespon perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat nelayan. Jadi karena nantinya kalau ada kepastian dari sisi regulasi maupun dari ada kepastian dari sisi standarisasi nantinya, ke depan konflik terkait dengan terkait dengan alat tangkap ini mungkin akan terkurangi. Contohnya misal begini, perdebatan terkait dengan dari sisi konstruksi maupun dari sisi cara pengoperasian alat tangkap cantrang sampai hari ini belum pernah selesai. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa cantrang itu ramah lingkungan, ada yang mengatakan cantrang itu adalah tidak ramah begitu. Nah, dilihat dari sisi apa begitu, misalnya dari sisi konstruksi, dari sisi pengoperasian atau dari sisi apa. Ini masih terjadi perdebatan. Nah, memang nantinya penguatan terkait dengan riset itu sangat penting terkait dengan regulasi atau standarisasi alat tangkap ini. Sehingga nantinya pendekatan ilmiah itu sangat diharapkan untuk memberikan kepastian terkait dengan konflik mungkin konstruksi, mungkin pengoperasian alat tangkap cantrang yang ada di masyarakat. Mungkin itu dari saya, Mbak Wahida. Materi yang telah disampaikan Mas Hudring selama 3 kali kemarin itu sudah sangat jelas sekali dan memberikan pencerahan bagi kita, terutama bagi mahasiswa terkait dengan klasifikasi, metode pengoperasian maupun konstruksi alat tangkap. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya Pak Wahida.